pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju. Karena bisa jadi hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita, tapi dia nggak kepikiran nikah sekarang. Atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless atau dia pesimis, kayaknya nggak mungkin ya saya dapetin si wanita tersebut. Padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia. Atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa enggak, kan begitu ya? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa adalah bagaimana jika wanitanya jatuh cinta. Ada seorang akhwat, seorang wanita, dia mengagumi sosok laki-laki di lingkungan kerjanya, atau di kampusnya, atau di lingkungan dakwahnya, atau di tempat lain. Tetapi tidak dapat respon positif dan feedback dari laki-laki tersebut. Padahal dia sudah kasih sinyal. Dia berharap laki-laki itu yang jemput bola, tapi tidak ada tanggapan. Laki-lakinya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, dan tidak ada tanda-tanda melangkah kepada dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik dalam masalah ini kecuali kisah menikahnya Nabi SAW dan Khadijah. Itu yang terbaik. Oleh karena itu ulama mengatakan caranya adalah dengan jemput bola. Sampaikan keinginan kita kepada laki-laki tersebut. Dan yang terbaik sebagaimana yang dilakukan Khadijah, jangan langsung, tapi melalui orang yang kita percaya. Dalam riwayat Khadijah mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW. Jadi Khadijah sudah terpikat, tapi Muhammad tidak pernah melangkah lebih jauh dari hanya sekedar berbisnis. Jadi Nabi Muhammad tidak ada niatan ke Khadijah untuk menjadikan beliau sebagai istri. Maka Khadijah mengutus salah satu sahabatnya untuk berbicara dengan Nabi SAW, menyampaikan keinginannya. Dan lihat bagaimana sahabat Khadijah. Di antara riwayat tentang masalah ini, sahabatnya Khadijah menyatakan begini, wahai Muhammad, saya melihat engkau sudah pantas untuk menikah. Sudah 25 tahun, sudah matang, kecerdasan emosionalnya sudah bagus, kenapa nggak nikah? Anda sudah layak nikah. Lalu setelah disampaikan hal-hal tersebut, dan sahabat Khadijah melihat respon yang positif, ternyata Muhammad tertarik juga ingin menikah. Lalu sahabatnya tersebut, kalau saya, engkau tuh sudah pantas untuk menikah, dan dari seluruh wanita di kota Mekah yang ada, saya tidak melihat ada yang lebih layak kecuali Khadijah, karena dia cantik, dia dewasa, dia dermawan, dia kaya, dia punya status sosial yang bagus seperti kamu, dan kalian berdua sangat serasi. Lihat, berkelas kan? Gak mengatakan Khadijah naksir lo sama ente, enggak, ini mah jatuh kan begitu, enggak bilang begitu. Saya melihat yang pantas mendampingimu adalah Khadijah. Dia kaya, dia cantik, dia baik, dia berakhlak mulia. Terus Nabi merespon, bagaimana mungkin aku menikah dengan Khadijah, saya nggak punya mahar. Itu biar saya yang atur, kata beliau. Masya Allah, biar saya yang atur. Jadi lihat, berkelas. Lalu setelah itu baru Khadijah yang bicara langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa melangkah langsung ke laki-laki bukan tindakan tercela, bukan tindakan yang menjatuhkan harkat martabat seorang wanita, bukan tindakan menghina reputasi wanita. Justru ini adalah kecerdasan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju. Karena bisa jadi hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita, tapi dia nggak kepikiran nikah sekarang. Atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless atau dia pesimis, kayaknya nggak mungkin ya saya dapetin si wanita tersebut. Padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia. Atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa enggak, kan begitu ya?
Sama seperti antum pergi ke mall gitu, antum niatnya nggak beli apa-apa, tiba-tiba ada tas diskon 80%. Yang awalnya nggak jadi beli kan jadi ingin beli, ya apa tidak? Awalnya kita nggak niat nikah tahun ini, tapi ada wanita cantik, hafalnya 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, keturunan ningrat, orang kaya, anak tunggal, ayahnya umur 90 tahun, sudah pasang ring. Ini kayaknya warisannya akan jatuh ke dia. Dan yang terpenting mau sama kita, kan begitu. Kalau nggak mau kan percuma. Mau sama kita, dan dia mau tahun ini juga menikah. Orang kan akan berpikir ulang. Yang awalnya nggak mau nikah, yang ingin awalnya mau study, jadi oh kalau begitu saya nikah aja dulu. Kan begitu logika sederhananya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di depan mata. Apalagi laki-laki yang soleh ini jarang dan langka sekali. Jadi kalau kita melihat ada laki-laki soleh, tidak ada salahnya kita maju duluan. Tapi dengan elegan, dengan terhormat, dengan berkelas, jangan dengan cara kampungan. Lihat bagaimana Khadijah mengatur komunikasi dengan Nabi SAW. Dan tapi kalau ditolak gimana Ustaz? Kalau dia ketawain saya gimana? Justru inilah salah satu cara menguji seperti apa kesolehan dia. Kalau dia laki-laki yang soleh, dia berakhlak mulia, dan dia ngerti agama, dia tidak akan melecehkan kita. Kalaupun dia tolak, dia akan tolak secara terhormat atau elegan. Kalau dia ketawain kita, ini adalah sinyal dan tanda dari Allah, dia bukan orang yang terbaik. Karena dia nggak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, hanya secara teori saja. Buktinya dia tidak menghargai seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita terbaik adalah Khadijah, kata Nabi. Dan ini sunnahnya. Oleh karena itu, ini kesempatan. Jadi, kalau menurut saya itu nggak ada resiko. Kalaupun direspon dengan cara tidak baik, ini bukti bahwa dia tidak baik untuk kita, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia laki-laki yang baik, diterima atau tidak, kita akan pulang dengan kepala tegak, karena dia tidak akan menghinakan kita, dia akan menghormati kita, dia akan mengakui kehebatan, keberanian kita, dan seterusnya. Dan saya rasa pembicaraan tentang masalah ini itu tidak setabu 10 tahun yang lalu, kan begitu ya? Karena wanita-wanita sekarang luar biasa keberaniannya, agresivitasnya, dan seterusnya. Betul banyak cewek nembak cowok sekarang. Jadi kalau yang maksiat saja banyak wanita yang nekat, kenapa yang sunnah ini nggak berani? Ya tidak, banyak pacaran cewek nembak cowok, cewek yang kasih coklat, cewek yang kasih bunga, cewek yang telepon-teleponin, kasih pendekatan yang sangat agresif. Itu maksiat, itu zina. Artinya zina tangan, zina pikiran, dan seterusnya. Kalau mereka bisa untuk hal-hal yang zina tersebut, kenapa orang yang ingin mengikuti sunnah wanita terbaik Khadijah sebagaimana penuturan Nabi SAW itu kita ragukan atau kita rendahkan? Maka cara yang terbaik adalah maju, jemput bola, dan jangan lupa bertakwa kepada Allah para akhwat, bertakwa kepada Allah wahai para muslimat, rekan-rekan sekalian, bertakwa kepada Allah. Saya banyak sekali mengetahui betapa banyak wanita-wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki. Mereka ada di pondok tahfidz, menghafal Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada laki-laki datang melamar dia tanpa dia ketahui sama sekali. Bayangkan, dia nggak ngapa-ngapain. Yang dia lakukan hanya bermunajat kepada Allah. Yang ia lakukan memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang ia lakukan menghafal firman-firman Allah. Yang dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya, tutur katanya. Akhirnya seisi pondok tahu bahwa dia adalah wanita yang spesial. Sampai ustadznya tahu ketika ada seorang laki-laki baik ingin mencari jodoh, maka ustadzahnya merekomendasi diri dia. Banyak cara Allah menjodohkan kita. Dan yang terpenting, bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kejar sana kejar sini. Tapi kalau kita sudah menemukan laki-laki yang bagi kita cocok, bagi kita layak untuk diperjuangkan, dianya baik, dia soleh, kita tahu sepak terjangnya, ibadahnya kita tahu. Dan sekali lagi, cari pasangan cocok itu susah sekali. An-nasuka ibili mi'ah, kata Nabi, hadis Bukhari. Manusia itu seperti 100 onta. Apa makna 100 onta? Maksudnya adalah, siapa yang punya onta di sini? Yang punya onta? Gak punya. Kalau kita punya kuda, 1-2 kuda, maka kita bisa latih kuda kita, lalu kita akan mendungangi dia dengan baik dan jinak. Tapi onta nggak demikian. Antum punya 100 onta, bisa jadi yang bisa antum tunggangi cuma 1-2 onta. Onta itu nggak bisa diatur, cocok-cocokan. Nah begitu juga kata Nabi, manusia itu cocok-cocokan. Tidak setiap orang soleh dijodohkan dengan orang soleh itu cocok.
Walaupun sama-sama baik, sama-sama akidahnya bagus, sama-sama ahli tahajud, tapi belum tentu ketika digabungkan dalam satu atap mereka nyambung. Maka sekali lagi, khususnya bagi para wanita, jika kita mendapatkan seseorang yang kita yakini dia akan menjadi pemimpin kehidupan kita, yang kita yakini dia bisa menuntun kita, dia adalah profil laki-laki yang paling tepat untuk kita, tapi ternyata dia belum melangkah kepada kita, tidak ada masalah kita jemput bola terlebih dahulu. Dan ini sunnah Khadijah radhiyallahu taala anha.